I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah dan Kota, yakni Ibu Despri Nur Anissa Ahmad, ST MSc. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ialah kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Harisandi dengan NIM 20223105 yang akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma. Baik, selanjutnya masuk pada materi. Yang pertama itu pengertian perencanaan. Menurut Conyers dan Hill yang menyebutkan bahwa perencanaan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan untuk menghasilkan kepuasan atau keputusan atau pilihan tentang alternatif cara penggunaan sumber daya yang memungkinkan dengan tujuan untuk mencapai suatu bagian dari tujuan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Adapun juga elemen-elemen dari perencanaan kota menurut Conyers dan Hill, yang pertama yaitu berencana berarti membuat suatu pilihan, yang dimana dalam hal ini ada dua alasan mengapa berencana berarti membuat suatu pilihan. Alasan yang pertama yaitu bahwa tidak ada jaminan bahwa suatu perencana dapat memberikan kepuasan pihak secara mutlak, yang dimana tidak mungkin sebuah perencana dapat menampung semua kebutuhan semua orang. Alasan yang kedua yaitu perencana merupakan proses yang diprioritaskan, yang dimana proses yang dimaksud di sini adalah proses yang telah dipertimbangkan melalui aspek-aspek atau sudut-sudut tertentu. Yang kedua yaitu perencanaan berarti mengalokasikan sumber daya yang ada, yang dimana sumber daya yang dimaksudkan di sini yaitu sumber daya yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan dan memiliki tujuan tertentu. Yang sebagai contoh dalam sumber daya alam yaitu tanah dan air, dari sumber daya manusia contohnya itu jalan dan bangunan. Yang ketiga, perencanaan berarti tujuan, yang pada dasarnya ketika perencana melakukan suatu perencanaan pasti mereka memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai sehingga perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang keempat yaitu perencanaan untuk masa yang akan datang, di mana ada dua hal perlu diperhatikan yang berkaitan dengan waktu yang akan datang. Yang pertama yaitu persoalan melakukan prediksi secara tepat apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, khususnya pilihan-pilihan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu masalah perjadwalan aktivitas pada masa yang akan datang. Masuk ke klasifikasi perencanaan, yang dimana di sini terbagi atas 4, yaitu yang pertama sifat tujuan perencanaan yang juga terbagi. Yang pertama yaitu perencanaan darurat, yaitu perencanaan yang bersifat darurat, contohnya seperti bencana alam. Yang kedua perencanaan kota, yaitu perencanaan yang berkaitan dengan pengalokasikan lahan dalam berbagai macam fungsi dan kegiatan. Yang ketiga itu perencanaan antisiklikal, yang dimana perencanaan dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya untuk menanggapi kemungkinan ledakan dan tekanan-tekanan yang mendominasi kondisi ekonomi pada kebanyakan negara-negara berkembang. Yang selanjutnya itu yang keempat, perencanaan pembangunan, yaitu perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan, tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Klasifikasi yang kedua itu lingkup perencanaan, yang dimana klasifikasi ini cenderung menghasilkan klasifikasi yang didasarkan pada disiplin ilmu atau profesi-profesi tertentu. Sebagai contoh perencanaan sumber daya alam, desain ataupun arsitektur. Perencanaan ini juga kadang-kadang memilah-milah atau memilih-milih menurut sektor, seperti perencanaan industri, pemasang mesin, dan transportasi. Klasifikasi yang ketiga itu spasial, yang dimana perencanaan ini dapat ditinjau dari tingkat aktivitas individu, perencanaan suatu perjalanan atau perencanaan petani dalam menanam.
Ya, klasifikasi perencanaan yang keempat yaitu tingkat operasional perencanaan. Dalam tahap ini perencanaan tingkat operasional ada 3 jenis. Yang pertama, perencanaan proyek, di mana proyek ini digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan atau sekumpulan yang direncanakan dan diimplementasikan serta dapat diidentifikasi secara keseluruhan. Yang kedua itu perencanaan sektoral, yang dimana perencanaan sektoral ini biasanya diberlakukan pada negara-negara yang kedua itu perencanaan sektoral, yang dimana perencanaan ini biasanya diberlakukan pada tingkat negara atau untuk semua bagian negara yang dapat diterapkan. Kadang-kadang mereka dalam melakukan perencanaan melakukan kerjasama atau saling ketergantungan dengan sektor yang lain. Sebagai contoh itu Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk mencapai dan memberantas penularan HIV. Yang ketiga itu perencanaan kawasan terintegrasi, yang dimana ini melibatkan semua sektor dan jenis-jenis kegiatan dalam satu kawasan geografis. Sebagai contoh, dalam suatu area dengan persoalan tertentu atau kemungkinan dikembangkan suatu potensi tertentu, beberapa persoalan itu terjadi dalam suatu area yang sama. Selanjutnya, aneka macam perencanaan itu secara bersama-sama menghasilkan perencanaan nasional. Baik, selanjutnya masuk ke perencanaan di dunia ketiga, yang di sini memiliki beberapa faktor perencanaan. Yang pertama itu ketersediaan sumber daya. Di negara-negara ketiga ini seringkali memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga perencanaan pembangunan ini harus mempertimbangkan sumber daya yang ada dan mencari cara untuk memanfaatkannya secara efektif. Yang kedua itu infrastruktur, yang dimana infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah yang berbeda, meningkatkan akses ke pasar dan sumber daya, dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya pendidikan dan kesehatan, di mana pendidikan dan kesehatan ini dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dan membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil. Selanjutnya itu pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi ini dapat meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja bagi orang-orang. Selanjutnya lingkungan. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan ini dapat juga menghasilkan dampak negatif secara jangka panjang pada lingkungan dan kesehatan manusia. Masuk ke sejarah istilah pembangunan, yang dimana istilah pembangunan tidak digunakan secara luas hingga sesudah Perang Kedua, yang dimana sebelumnya orang hanya mengenal masyarakat berkembang dan masyarakat yang tidak berkembang. Setelah Perang Dunia Kedua yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, muncullah istilah negara dunia pertama yang digunakan untuk menyebut negara berkembang yang berpaham tentang liberal seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Istilah negara kedua yang digunakan untuk negara berkembang yang berpaham sosial komunis seperti Uni Soviet, Korea Selatan dan sekutunya. Yang kemudian istilah negara ketiga yang digunakan untuk menyebut negara-negara yang berkembang seperti beberapa negara di Asia dan Afrika. Penggunaan istilah dunia pertama, kedua dan ketiga ini akhirnya mendapat protes, seolah-olah terdapat unsur superior inferior dalam mengklasifikasikannya. Penggunaan istilah ini tidak berlangsung hingga dekade tahun 1960, yang kemudian setelah itu muncullah istilah pembangunan pada dekade tahun 2000 ketika negara Uni Soviet dibubarkan. Istilah yang digunakan adalah negara maju yang digunakan untuk pada negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika Serikat, dan istilah negara-negara berkembang yang digunakan untuk menunjuk negara-negara yang belum maju. Masuk ke pengertian pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki sebagian aspek masyarakat. Selanjutnya, H.M. Buddis memilah-milah ada beberapa jenis perkembangan, yaitu pertama itu perkembangan linear, yaitu perkembangan secara cepat menyerupai darat hitung. Sebagai contoh itu perkembangan teknologi sekarang ini. Yang kedua itu perkembangan spiritual, yaitu perkembangan yang mengulang-ulang keadaan masa lalu tetapi tidak diperoleh kemajuan. Contohnya itu
perkembangan sosial budaya yang dialami dari SD ke perguruan tinggi. Selanjutnya perkembangan flokatif, yaitu perkembangan secara menaik dan menurun yang umumnya disebabkan oleh kondisi eksternal tetapi dapat pula disebabkan oleh kondisi internal. Contohnya kayak saham yang kadang naik dan kadang turun yang kadang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Contohnya selanjutnya perkembangan siklik, yaitu perkembangan yang mengulang-ulang keadaan masa lalu tetapi tidak diperoleh kemajuan. Sebagai contoh yaitu kayak kebudayaan dan kesenian daerah. Selanjutnya itu perkembangan osilatif, yaitu perkembangan menaik dan menurun dan dalam taraf yang rendah, yang dimana sebagai contoh itu sebagai mahasiswa itu contohnya kayak nilai-nilai yang kadang naik, kadang turun lagi. Selanjutnya masuk ke proses perubahan. Ada 5 tahap pembangunan menuju ekonomi yang tinggi yang diberikan oleh Roston. Yang pertama itu masyarakat tradisional, yang kedua prasyarat untuk lepas landas, yang ketiga itu lepas landas, yang keempat gerakan menuju kedewasaan, dan yang kelima itu masa konsumsi yang tinggi. Selanjutnya masuk ke tujuan pembangunan. Secara garis besar ada 3 tujuan pembangunan. Yang pertama memiliki arah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang kedua pemerataan hasil pembangunan, dan yang ketiga campuran antara pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan. Selanjutnya masuk ke perencanaan pembangunan kota. Perencanaan pembangunan kota adalah upaya mengenali potensi-potensi kota dan mengenali kota-kota lain sebagai referensi untuk menentukan wajah kota, kemudian mengenali sumber daya yang ada dan menggerakkannya, dan diimplementasikan secara bertahap, yang biasanya dengan prioritas tertentu, dengan tujuan dan nilai tertentu di masa depan untuk memperoleh perbaikan-perbaikan di bidang fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, yang pada umumnya seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan yang dapat saya ambil, perencanaan merupakan proses yang berkelanjutan untuk menghasilkan suatu pilihan-pilihan secara alternatif yang bertujuan untuk mencapai suatu bagian dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, yang memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama tujuan, yang meliputi perencanaan darurat, kota, antisiklikal, pembangunan, yang kedua lingkup perencanaan, yang ketiga spasial, yang keempat yaitu tingkat operasional perencanaan, di mana juga pembangunan adalah suatu proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat dan dilakukan dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu. Adapun juga perencanaan pembangunan kota adalah upaya mengenali potensi kota dan mengenali kota-kota lain sebagai referensi untuk menentukan wajah-wajah kota, kemudian mengenali sumber daya yang ada dan gerakannya. Dan sebagai perencana mungkin kita harus memiliki tujuan tertentu untuk melakukan perencanaan agar perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.